pasarnya terbatas, saya dan Pak Singgara ke atas mencari perjodohan antara kebutuhan dan keinginan konsumen dengan apa produk yang bisa saya hasilkan. Kemudian dia juga mengangkat tren yang sekarang lagi hype banget, yaitu sustainable dan juga personalized product. Jadi dia membuat kita merasa punya masalah dulu. Kalau sudah berhasil membuat masalah, maka dia akan hadir dengan solusi. Oke, apa masalah yang ingin Anda pecahkan? Kalau Anda belum ketemu masalah, nggak akan bisa bisnis. Temukan dulu masalahnya apa. Ya, kualitas blogmu bagus, pengunjungnya banyak, tulisannya bermutu, banyak di-share dan lain sebagainya, itu akan dapat iklan. E-commerce tapi kemana mereka? Sudah rest in peace, selesai. Kenapa? Karena tidak kompatibel dengan zaman. Generasi Z disuruh pakai ini, wah ini dari babi. Ada perasaan gini juga nggak? Iya ya, saya kurang melakukan sesuatu gitu ya, reflektif. Dan itu kebutuhan yang ada di setiap orang, dipuaskan, dijawab dengan produk konten oleh mereka, gitu, oleh amati tren. Ada orang hobinya lagi sekarang trennya goes. Ada satu ibu-ibu di Depok itu bikin bukan ini ya, tapi motor. Jadi dia kompatibel dengan semua tipe motor, karena banyak emak-emak yang fokus ngurusi anak antar jemput sekolah suka kebingungan anaknya gimana. Jadi dari namanya gendongan motor atau apa gitu. Kira-kira ya kalau bisa dimonetize jadi seperti apa? Dimonetize. Dari hobi itu bisa menghasilkan uang dengan cara apa? Review film. Terus reviewnya diapain? Bisa aku monetize jadi video, terus kita upload kayak ke Reels Instagram atau TikTok. Sekarang TikTok udah banyak banget rame gitu kan. Tapi pasar masih bisa meraup itu restoran. Target pasarnya sama nggak? Beda. Bedanya di mana? Pada kelas apa customernya, kayak harganya bisa beda. Jadi kayak Kelas customer, berarti ngomongnya strata ya? Ya. Oke. Jadi kayak KFC, kalau orang ngomong KFC ya pasti tahu, wah ini barang apa mahal nih. Pasti harus kayak 60 lah. Atau gajian dulu. Jadi saya uang jajan. Iya. Saking menurut saya terlalu ribet aplikasi Shopee. Tapi kalau istri saya bisanya Shopee, kalau Tokopedia dianggap saya apa istilahnya dia? Ya kuno gitu ya. Shopee itu banyak begini-begini. Kalau saya pusing. Jadi itu namanya manfaat emosi. Menurut kami akan lebih bagus kalau misalnya aplikasi ini tuh juga menyediakan konsultasinya, nggak cuma konsultasi gizi, tapi juga konsultasi mental, teman-teman. Nah itu yang kami belum temukan di sini, kayak gitu. Itu secara general. Nah jadi konklusi setelah kita diskusi, kita nggak memutuskan untuk berinvestasi di Verma. Dan kenapa? Karena sebenarnya dari proposal bisnis yang udah kita analisis, dari pihak Verma itu udah bisa dibilang secara problem dan solusi Verma itu berjodoh. Tapi ternyata kita nggak membutuhkan dan rencana mereka ke depannya untuk masuk niche apa saja yang mau dilakukan, strateginya juga sudah cukup jelas. Kami sebagai investor tentunya puas ya, karena dari visual mereka berhasil memainkannya, visi-misinya juga jelas, user experience yang uniknya juga mereka bisa menjelaskan dengan baik. Biasanya kan platform online itu menyediakan materi, sudah ada materinya gitu. Jadi mahasiswa ngikuti materi yang udah ada di course-nya. Tapi kalau LearnLine itu dia jadi menyesuaikan sama materi siswa kayak gitu. Jadi dia berkolaborasi sama sekolah juga kayak gitu. Jadi intinya itu kita nggak mau
jelas untuk responden dari kuesioner. Jadi seberapa banyak sih persentase pendapatan yang akan didapatkan oleh responden ketika mengisi setiap kuesioner gitu loh. Terus juga tidak ada penjelasan mengenai nominal yang harus dikeluarkan oleh penyebar kuesioner nih, karena dari mana mereka dapat duit gitu kan. Terus